Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali adik-adik mahasiswa bersama channel Once Education, channel yang membahas seputar dunia perkuliahan adik-adik mahasiswa, kiat-kiat dan motivasi bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan studi dengan baik dan tentunya dengan cepat. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana caranya kita menemukan sebuah masalah penelitian. Jadi adik-adik mahasiswa ini nanti bahwa adik-adik itu pada akhirnya akan melakukan yang namanya penelitian. Tugas akhir biasanya penelitian. Nah, dalam hal ini kalau S1 itu skripsi, kalau S2 itu adalah tesis, S3 itu adalah disertasi. Nah, khusus bagi adik-adik S1 ya barangkali ini lebih banyak yang masih bingung bagaimana cara kita memulai sebuah penelitian. Nah, jadi sebuah penelitian ya, apakah itu nanti jenis penelitian percobaan eksperimental ya atau kajian deskriptif hanya penjelasan saja misalnya ya. Nah, jadi pada intinya adalah kita harus menemukan masalah terlebih dahulu, yaitu masalah penelitian ya. Jadi sebuah penelitian itu dibangun dari adanya masalah penelitian. Nah, itu langkah awal kita bagaimana menemukan masalah penelitian, bukan dari judul penelitian dulu. Nah, ini pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan masalah dalam hal penelitian ini nanti. Jadi masalah itu sebetulnya adanya kesenjangan ya antara das Sollen dengan das Sein. Ada kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan sehingga muncullah masalah di sana. Nah, tugas kita bagaimana mengatasi masalah itu. Nah, cara mengatasi masalah itulah yang kita sebut dengan mencari tahu informasinya melalui apa? Kajian riset, mencari jawaban terhadap masalah itu. Nah, saya ambil contoh misalnya ya, terutama adik-adik yang di bidang eksak misalnya. Contohnya saja di bidang pertanian ya, di bidang pertanian. Nah, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oh, harapan kita adalah bahwa padi ya dengan teknik budidaya yang bagus bisa menghasilkan 8 ton per hektar ya dengan teknik budidaya yang standar. Nah, faktanya di lapangan ternyata hanya mendapatkan 2 ton per hektar. Ada apa ini? Input sudah cukup padahal. Nah, itu ada masalah di situ. Ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, dalam rangka mencari tahu apa permasalahannya, kita rumuskan mulai permasalahan yang paling utama. Prioritas masalah. Masalah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, lebih baik kita memang mencari permasalahan utamanya sehingga selesailah nanti itu. Jangan sampai kita mencari jawaban untuk permasalahan yang nomor kesekian, yang kelima, keenam, ketujuh. Ya tentu nanti ya sesuatu yang kita kaji, kita riset itu tidak sesuai dengan harapan. Nanti kalau di eksperimental, misalnya eksperimental penelitian percobaan itu ya ada sebuah analisis statistik misalnya. Contohnya ya menggunakan rancangan apa misalnya. Nanti tidak ada pengaruh nyata. Nah, saya fokus misalnya di bidang pertanian tadi. Ya. Nah, dalam rangka mencari mengapa tidak sesuai dengan harapan hasilnya? Ya mungkin disebabkan banyak faktor. Bisa saja barangkali di sana, oh ternyata pH tanahnya belum begitu berada di sekitar netral, sehingga unsur hara yang kita berikan melalui pemupukan itu juga tidak berarti apa-apa. Kalau kita ingin menguji tentang pupuk, itu, atau kita ingin menguji tentang yang lainnya, paritas segala macam, tapi kalau pH tidak dibetulkan dulu sebagai masalah yang utama misalnya, maka tidak akan memberikan pengaruh nyata dari percobaan kita, treatment kita. Itu contoh. Jangan lupa, masalah penelitian juga bisa dibangun dari hal-hal yang bersifat positif. Saya ambil contoh yang mudah di bidang pertanian. Misalnya di lokasi tersebut harusnya banyak hama nih, tapi pada satu tempat ya di situ ya ada tanaman pertanian yang tidak diserang. Oh ternyata di sebelahnya ada gulma, ada tumbuhan liar yang ternyata membuat hama tidak berani mendekat. Itu kan kajian, sehingga kita muncul pemikiran jangan-jangan tanaman ini mengandung zat tertentu yang tidak disukai oleh hama, begitu. Sehingga kita bisa lakukan penelitian, misalnya mengkaji ekstrak kulit batangnya, ekstrak daunnya untuk dijadikan pestisida nabati, misalnya seperti itu. Itu juga dari hal-hal yang bersifat masalah yang bersifat positif, gitu ya. Nah itu contoh salah satunya. Mengapa di lahan gambut misalnya? Lahan gambut kita ketahui bahwa tingkat suburnya rendah karena pH-nya rendah juga.
Tapi ada beberapa jenis tanaman yang tidak perlu dipupuk, bahkan tumbuh subur, tumbuh baik dengan nas biasa di tanah gambut. Kita menduga ada apa nih? Sesungguhnya seharusnya dengan kondisi tanah yang kurang baik, maka pertumbuhan tanaman budidaya akan jelek. Tapi faktanya di lapangan bagus. Nah, ini kan bersifat positif. Padahal lingkungan tidak mendukung, ya, tanahnya tidak mendukung, haranya rendah, begitu, pH-nya rendah, belum lagi penyakit tular tanahnya banyak, gitu ya. Tapi kalau dari tanaman menjadi bagus, nah kita menduga jangan-jangan gitu ya, di sana banyak mikroba yang bermanfaat yang bisa kita kembangkan menjadi pupuk hayati yang membantu serapan hara dan air dan lain-lain gitu, termasuk ketahanan terhadap penyakit tular tanah. Nah, ini sebuah kajian sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan baru gitu ya. Nah, itu dari sisi jenis masalah penelitian. Jadi kita menemukan masalah itu ya. Nah, nanti di bidang-bidang lain di luar yang tadi pertanyaan, ya silahkan mencari masalahnya apa sih. Nah, dalam rangka mencari jawaban terhadap masalah tadi, itulah kita melakukan kajian ya. Ada beberapa hipotesa yang kita ajukan ya. Contohnya jika kita ingin menggunakan hipotesa ya, jika tidak pun tidak masalah begitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menemukan masalah. Masalah ini harus kita temukan. Tidak hanya diam berpangku tangan tiba-tiba dapat ilham gitu ya, dapat semacam apa ya, intuisi misalnya. Memang salah satu cara penemuan kebenaran bisa dengan intuisi ya. Nah, itu non ilmiah ya, tapi kita lakukan adalah dengan langkah-langkah ilmiah. Nah, caranya adalah ya, bagaimana kita menemukan sebuah masalah penelitian. Yang pertama itu pengamatan langsung di lapangan. Tadi contohnya di bidang pertanian, kita lihat langsung ke lahan petani, ada masalah apa di sana, mengapa produktivitasnya turun, mengapa rendah, apa sebabnya, cari ya. Nah, rasa ingin tahu kita itu nanti akan memunculkan ya, bagaimana kita memecahkan masalah itu. Nah, memecahkan masalah itulah muncul treatment, muncul percobaan-percobaan. Jika riset kita adalah riset percobaan eksperimental gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa perlakuan yang kita berikan itu. Nah, perlakuan pupukkah, perlakuan paritas-kah, jarak tanam-kah, ya kan? Nah, atau yang lain-lain ya. Itu. Nah, jadi masalahnya itu kita bisa lihat langsung di lapangan. Kemudian juga bisa melalui membaca artikel-artikel hasil penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah. Bukan bacaan-bacaan yang tak ilmiah begitu. Nah, dari situ kita muncul ide, oh jangan-jangan ya, tataran penelitian orang ini masih bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Ya. Nah, masih ada kajian lain yang mesti kita benahi, misalnya, atau ada tambahan penelitian di luar itu, memunculkan ide baru, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana kita mencari masalah penelitian ini. Bisa saja dengan menghadiri seminar-seminar ilmiah. Tentu seminar-seminar ilmiah yang terkait dengan kajian-kajian riset, begitu. Nanti situ muncul ide, ya, akan muncul ide, muncul gagasan baru, ya, yang barangkali ini peluang penelitian, begitu ya. Nah, kemudian bisa saja diskusi langsung dengan dosen, baik dosen pembimbing akademik, dosen PA maupun dosen lainnya, ya, sesuai bidang minat dan keilmuannya, gitu ya. Jadi bertanya kepada ahlinya, bilang begitu ya, diskusikanlah pada ahlinya, dosennya sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, itu nyambung, ya. Kemudian bisa saja menghadiri seminar rencana penelitian maupun seminar hasil penelitian kakak tingkat. Di situ banyak sekali kita belajar bagaimana membangun sebuah kajian riset. Ya. Masalahnya apa di situ? Jangan-jangan masih bisa kita kembangkan lagi nih, turunan dari masalah tadi, memunculkan ide baru. Nah, makanya hadirlah di beberapa perguruan tinggi itu, menghadiri seminar rencana penelitian maupun hasil penelitian itu menjadi kewajiban ya bagi adik-adik. Berapa kali harus seminar sehingga bisa kita nanti mendaftar seminar begitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga diskusi tuh dengan para pelaku atau praktisi ya dengan bidang ilmu terkait. Contoh tadi, kalau bidang pertanian, diskusi kita dengan para praktisi di pertanian sehingga akan muncul ide-ide masalah-masalah yang mungkin bisa kita kaji ya sebagai suatu kajian riset ya. Nah, kemudian juga bisa saja kita melakukan percobaan pendahuluan ya. Pendahuluan ini yang eksperimental ya, kita bisa lakukan itu ya. Barangkali ini akan menjadi dasar kita dalam meletakkan masalah ya yang untuk kita kaji begitu ya. Demikian adik-adik ya, itu singkatnya. Nah, kemudian setelah dapat semua masalah itu jangan lupa dicatat.
kelemahan kita itu adik-adik mahasiswa jarang yang namanya mencatat, selalu bawa catatan kecil ya, disimpan ya, baik tertulis maupun dengan menggunakan silahkan media elektronik lainnya ya. Begitu dapat ide catat, nanti memungkinkan mana yang memungkinkan masalah yang akan kita lebih lanjut akan kita teliti, nah itu kita kembangkan, kita bikin nanti skala prioritas ya kan, kemampuan kita di mana begitu. Saya kira demikian ya adik-adik ya. Jadi coba saja dari sekarang memulai sebuah penelitian itu dengan cara mencari masalah penelitian itu di mana sebetulnya ya. Rajin-rajin ke lapangan ya, rajin-rajin berdiskusi, rajin-rajin menghadiri seminar, rajin-rajin membaca artikel-artikel ilmiah ya, sehingga dapat wawasan ya, dapat kajian yang mesti kita kembangkan. Karena kata kuncinya studi itu pada akhirnya kita akan melakukan tugas akhir, itu sebuah skripsi ya. Skripsi biasanya melalui riset atau kajian gitu ya, jangan menunggu nanti ya. Adik-adik sekarang baru semester 3, semester 5, silahkan saja ya, barangkali sudah dapat gagasan, simpan, catat. Pada saatnya nanti SKS sudah cukup untuk syarat memajukan outline penelitian, rencana penelitian, usulkan ya. Dengan demikian kita akan memanajemen waktu studi kita ya, tidak berlama-lama nunggu nanti pada akhirnya lama begitu. Nah, mungkin pada periode yang lain ya, dengan video yang lain akan saya bahas nanti bagaimana caranya ya mengajukan sebuah outline penelitian, kemudian kita diterima ya, rencana penelitian kita itu, dan bagaimana cara diskusi kita dengan dosen pembimbing. Nah, karena sebetulnya kata kunci keberhasilan dan kecepatan studi adik-adik juga dalam riset sangat tergantung dari cara komunikasi kita dengan dosen pembimbing. Demikian adik-adik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.